Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Milatina Nadita Putri. Saya dari semester 2 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dengan NIRAM 03 0120 0125 dengan nomor urut 20. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani dari mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Gunawan Yulianto MM, MSI, dan juga Ibu Dr. Siti Nurlailah, PD, MPSI. Yang pertama yaitu kelembagaan petani. Saya mengobservasi dari kelompok tani Rezeki Agung. Yang pertama, kelembagaan petani. Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Kemudian kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki kesamaan dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani menjadi bagian dari kelompok sosial yang lebih luas dan memiliki pengertian sebagai kumpulan petani, peternak, dan pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan sumber daya, serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Adapun ciri-ciri dari kelompok tani, yang pertama, saling mengenal, akrab, saling percaya di antara sesama anggota. Yang kedua, mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani. Yang ketiga, ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Dan yang keempat, memiliki kesamaan dalam tradisi, pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial. Berikut merupakan gambaran umum kelompok tani Rezeki Agung yang berada di Desa Jaten. Kelompok tani Rezeki Agung merupakan kelompok tani yang berletak di Dukuh Pojok, RT 1 RW 1, Desa Jaten, Kecamatan Jiwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Adapun letak dari lahan anggota kelompok tani Rezeki Agung adalah mulai dari Dukuh Pojok, Dukuh Sidorejo, Dukuh Kiringan, dan juga Dukuh Karanglo dan beberapa lahan yang menyebar di Desa Jaten. Kemudian ada struktur organisasi singkat dari kelompok tani Rezeki Agung adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ketua yaitu Bapak Wibowo, yang kedua wakil ketua Bapak Aris Agung Santoso, yang ketiga sekretaris Bapak Sunarno, dan bendaharanya Bapak Wiranto. Kelompok tani Rezeki Agung merupakan gabungan petani yang berasal dari 5 dukuh yang ada di Desa Jaten yang memiliki anggota kurang lebih 25 petani yang masih aktif melakukan budidaya tanaman padi. Adapun dari visi kelompok tani Rezeki Agung adalah terwujudnya masyarakat petani yang mandiri, modern dengan memegang prinsip kelestarian lingkungan, serta terwujudnya masyarakat petani yang sejahtera. Kemudian ada aktivitas kelompok tani Rezeki Agung. Dalam waktu tertentu, kelompok tani mengadakan kegiatan seperti pertemuan, tapi juga ada informasi penting yang harus disampaikan atau terjadi masalah yang mendesak. Karena dalam kelompok tani Rezeki Agung ini kurang memiliki pertemuan rutin. Kemudian terkadang ketua berinisiatif untuk mengumpulkan petani atau membantu menambah pengetahuan atau wawasan, yaitu juga ada acara perubahan pupuk atau pestisida yang sedang melakukan produksi atau grading di lapangan. Untuk kegiatan usaha tani, petani melaksanakan kegiatan budidaya padi di lahan masing-masing. Beberapa petani juga merupakan petani penggarap lahan sewa sehingga mereka menggarap lebih dari satu lahan. Terlepas dari kegiatan budidaya, kini beberapa petani beralih menjadi usaha taninya yaitu penangkar bibit karena prospek dan keuntungannya lebih besar dan lebih menjanjikan. Dalam kelompok tani pastinya ada masalah-masalah yang dihadapi
Berikut merupakan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tani Rejeki Agung. Yang pertama, petani yang masih menggunakan pupuk dan pestisida yang melebihi dosis atau tidak sesuai takaran yang akhirnya menyebabkan gagal panen. Yang kedua, perilaku petani yang masih menggunakan cara turun-temurun dan belum beralih ke teknologi pertanian baru karena kebiasaan yang memang belum dapat dirubah. Yang ketiga, petani yang saat ini tidak mendapatkan pupuk subsidi karena keterbatasan ketersediaan barang. Dan yang terakhir, permasalahan mengenai pemegang kartu tani dan beberapa petani yang hingga saat ini tidak mendapatkan kartu tani. Penyebab permasalahan dalam kelompok tani Rejeki Agung. Yang pertama, kurangnya hubungan atau komunikasi dari kelompok tani, terutama ketua dan juga pemerintah desa, sehingga segala informasi mengenai perkembangan dalam pertanian tidak tersampaikan ke kelompok tani, terutama ke petani-petani. Yang kedua, dari segi administrasi atau biaya, pemerintah desa minim sekali mendukung kelompok tani. Yang ketiga, minimnya pertemuan kelompok tani dan juga tidak ada pendampingan dari penyuluh atau PPL yang ada di sekitar sini, sehingga pengetahuan petani kurang berkembang dan hanya stuck dalam situ saja. Yang keempat, pemerintah desa kurang fokus dalam mendampingi kelembagaan petani yang ada di desa Jaten, sehingga menyebabkan gaboktan ataupun poktan tidak berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, dari masalah kartu tani, penyebabnya adalah data yang kurang valid atau terjadi kesalahan dalam menginput data, serta petani yang berpindah-pindah lahan atau menjadi petani penggarap yang menjadikan data kerap berubah. Solusi dari permasalahan dalam kelompok tani Rejeki Agung antara lain yang pertama, reorganisasi mengenai struktur kelompok tani Rejeki Agung melalui musyawarah bersama. Yang kedua, melakukan pendekatan dan memperbaiki hubungan serta komunikasi antara kelompok tani dengan pemerintah desa. Yang kedua, ada pengajuan dana untuk menjalankan pertemuan bagi anggota kelompok tani agar dapat berjalan dengan rutin. Yang keempat, pengajuan pendampingan dari PPL guna kemajuan petani dan peningkatan perilaku, sikap, dan keterampilan petani. Dan yang terakhir, dari segi kartu tani, perlu pendataan ulang dari petani guna mewujudkan pemaksimalan penggunaan kartu tani sehingga dapat berjalan dengan efektif. Adapun rencana pengembangan kelompok tani Rejeki Agung yang disampaikan oleh ketua kelompok tani, yang pertama, memperbaiki hubungan dengan pemerintah desa agar kelompok tani dapat berjalan dengan baik. Kemudian pengadaan pertemuan rutin kembali antara petani-petani dan kelompok tani Rejeki Agung dan membahas permasalahan serta penyampaian informasi dari ketua postan. Yang ketiga, pemaksimalan penggunaan lahan sehingga mendapatkan hasil produksi yang baik sehingga produktivitas dapat meningkat. Yang keempat, menggunakan alat mesin pertanian yang diberikan dari Dinas Pertanian Kabupaten Klaten dan memaksimalkan penggunaannya khusus untuk para petani. Yang kelima, mengajak petani untuk menggunakan metode atau teknologi baru untuk mengganti teknologi lama yang hasil panennya kurang efektif. Yang terakhir, meminta pendampingan PPL atau penyuluh untuk petani agar pengetahuan petani dalam budidaya dapat berkembang sehingga mampu mencapai kesejahteraan yang diinginkan atau diharapkan. Berikut merupakan lampiran foto bersama ketua kelompok tani dan data administrasi penggunaan alat pemontok rumput yang didapatkan dari bantuan Dinas Pertanian Klaten. Yang kedua, yaitu kelembagaan ekonomi petani. Dari hasil observasi mengenai lembaga keuangan mikro agribisnis petani Jaya. Kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan ekonomi petani merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dan salah satu kelembagaan petani yang berada di daerah sekitar saya yaitu LKMA atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis.
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ada disingkat LKMA. LKMA adalah unit usaha jasa permodalan yang ditumbuhkan dari Bapeptan, penerima data PUAP untuk menyediakan data pelayanan keuangan anggota, masyarakat tani, dan pelaku agribisnis di perdesaan secara berkelanjutan. Bapeptan PUAP yang akan menumbuhkan atau mengembangkan LKMA adalah Bapeptan yang sudah melaksanakan dan mengelola program PUAP sampai dengan tahun ketiga dan masuk pada kategori Bapeptan utama. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau LKMA adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Bapeptan penerima dana BLMPUAP dalam bentuk LKM guna memecahkan masalah atau kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan. LKMA akan melaksanakan fungsi pelayanan kredit atau pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis sesuai dengan prinsip-prinsip LKM. Tujuan dari LKMA yang pertama, tujuan umum dari pembentukan dan pengembangan LKMA ialah untuk membantu memfasilitasi kebutuhan modal usaha tani bagi petani. Kemudian secara khusus pembentukan LKMA bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan kemudahan akses petani terhadap skim pembiayaan yang disediakan pemerintah atau pihak lainnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan produksi usaha tani dalam rangka mendorong tercapainya nilai tambah usaha tani. Dan yang ketiga, mendorong ekonomi pedesaan dan lembaga ekonomi pedesaan, utamanya Bapeptan. Dari data hasil observasi, berikut merupakan gambaran umum LKMA dari Bapeptan Tanijaya. LKMA Tanijaya merupakan lembaga keuangan pada bidang agribisnis yang berdiri dari tahun 2017. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Tanijaya merupakan lembaga keuangan mikro yang berada di bawah Bapeptan Tanijaya Desa Bendo yang membawahi 14 dukuh desa tersebut. Adapun kantor kesekretariatannya adalah terletak menjadi satu atau berada di Balai Desa Bendo yang beralamat di Dusun 1, Bendo, Kecamatan Medan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasi dari LKMA Tanijaya, yang pertama ada ketua dengan Bapak Lanjar Widodo, yang kedua sekretaris Bapak Bomin, dan yang ketiga ada bendahara Ibu Supri Yatiningsih. Kemudian anggota dari LKMA merupakan anggota dari Poktan dan Komite atau kelompok wanita tani. Keanggotaan dari LKMA terdiri dari 27 orang yang merupakan petani, peternak, dan juga memiliki usaha industri kecil atau agribisnis berasal dari Desa Bendo. Untuk menjadi anggota tetap dari LKMA Tanijaya adalah dengan melakukan keikutsertaan simpan pinjam minimal 5 bulan. Kemudian ada program dari LKMA Tanijaya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberi pembiayaan permodalan usaha. Yang kedua menghimpun dana tabungan anggota. Yang ketiga meningkatkan pelayanan pada anggota. Tujuan berdirinya atau tumbuhnya LKMA Tanijaya adalah untuk mendampingi permodalan petani anggota tani baik itu petani sendiri, buruh penggarap, peternak yang berasal dari skala ekonomi menengah ke bawah untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi petani yang berdaya, memiliki usaha tetap, berkecukupan, tenang, aman, dan sejahtera. Kemudian ADART LKMA Tanijaya yang pertama yaitu anggaran dananya 40% untuk pemupukan modal LKMA Bapeptan, 20% untuk pengurus LKMA, 30% untuk anggota tetap minimal keikutsertaan 5 bulan, dan 10% untuk dana sosial dan pendidikan. Yang selanjutnya adalah aktivitas dari LKM Tanijaya. Yang pertama simpan pinjam. Untuk simpan pinjam dilakukan oleh berikutnya adalah aktivitas LKMA Tanijaya. Untuk aktivitas yang pertama yaitu simpan pinjam.
Simpan pinjam ini dilakukan oleh masyarakat tani dari Desa Bendo, terutama yang mengikuti kelompok tani yang bergabung dalam kelompok tani. Untuk simpan pinjam berkisar antara 500.000 hingga 1.500.000 atau sesuai dengan kebutuhan usaha modal dan juga kemampuan untuk mengembalikan modal. Yang kedua ada pelunasan atau pengembalian dana yang dipinjam. Untuk pelunasan dilakukan dalam jangka 5 bulan dan dilakukan boleh diangsur 1 bulan sekali. Kemudian ada rapat akhir tahun yang dilaksanakan setiap akhir tahun. Rapat ini merupakan rapat Gaboktan dan juga meliputi LKMA yang membahas mengenai kegiatan yang sudah dilakukan selama 1 tahun dan menjadi bahan evaluasi untuk menjadi LKMA yang lebih baik untuk kedepannya. Kemudian ada kepelatihan yaitu untuk para petani-petani agar memiliki perilaku, sikap, dan keterampilan yang lebih baik lagi. Permasalahan yang dihadapi LKMA Tani Jaya. Yang pertama, kendala pada minimnya kepengurusan yang mengurus LKMA. Yang kedua, SDM petani yang tergolong rendah. Yang ketiga, kurangnya pemahaman IT atau ilmu dan teknologi. Yang keempat, proses simpan pinjam yang kurang mudah. Penyebab permasalahan LKMA Tani Jaya. Penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah petani atau pelaku usaha yang melaksanakan simpan pinjam terkadang belum memiliki uang atau belum kembali modal sehingga menjadi terhambat dalam pengangsuran atau pengembalian modal. SDM yang rendah dan kurangnya pemahaman tentang IT terjadi karena difaktorkan dari usia petani yang kebanyakan sudah lanjut usia sehingga untuk mengembangkan atau mengurus hal tersebut dirasa kurang tepat. Kemudian minimnya kepengurusan salah satu faktornya disebabkan dari SDM yang rendah tadi. Kemudian selain itu untuk gaji atau upah dari kepengurusan LKMA tidak banyak sehingga pengurus memang diminimalisir agar menjaga kesejahteraan pengurus serta petani. Solusi dari permasalahan LKMA Tani Jaya. Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama meningkatkan kesadaran dan mengajak petani muda untuk bergabung dalam petani atau usaha petani dan masuk dalam kelembagaan petani sehingga pemuda ikut turut serta dalam pelaksanaan pengembangan pertanian dan berada di daerah Bendo. Yang kedua, memberikan kepelatihan, pemberdayaan dan pendampingan kepada petani dalam pengembangan usahanya. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja kepengurusan LKMA. Dapur rencana pengembangan LKMA Tani Jaya yang disampaikan oleh PPL Desa Bendo. Yang pertama, pemaksimalan sistem simpan pinjam untuk mendukung petani, peternak, dan pengusaha industri kecil lainnya seperti makanan ringan, industri sarang burung, sangkar burung, dan sarana prasarana pertanian dan lainnya. Kemudian untuk kelembagaan sendiri akan diorientasikan ke arah koperasi tani yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, menggunakan dana program PUAP dan juga perputaran uang dari LKMA terhadap Gaboktan adalah untuk membangun lumbung padi di Desa Bendo atau terfokus pada sistem pasca panen. Berikut merupakan lampiran dokumentasi bersama PPL Desa Bendo yaitu Bapak Suradi dan juga merupakan pendamping dari petani dan LKMA sendiri, dan juga ada foto dokumentasi hasil rapat akhir tahun LKMA pada tahun 2016. Itu yang bisa saya sampaikan dari hasil observasi yang sudah saya lakukan mengenai kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Jika ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.